Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan. Di sini saya akan membahas sastra dan memori kolektif dalam pembelajaran sejarah melalui karya novel para priai karyanya Umar Khayyam pada tahun 1992. Bagaimana sebuah keluarga Jawa yang biasa-biasa saja mengalami perubahan zaman selama satu abad dari penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, Orde Lama sama gejolak politik Orde Baru. Buku teks sejarah biasanya membahas periode-periode ini secara terpisah dengan tanggal-tanggal dan peristiwa besar yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana rasanya menghidupi seluruh rangkaian tersebut sebagai satu keluarga tiga generasi? Pertanyaan ini dijawab dengan luar biasa oleh novel karya Umar Khayyam yang berjudul Para Priai. Diterbitkan pada tahun 1992, novel ini mengisahkan Sastro Darsono, seorang anak petani miskin dari desa Wanagalih yang berhasil naik status menjadi priai, yaitu kelas terpelajar Jawa, melalui pendidikan kolonial. Kisah berlanjut hingga anak dan cucunya yang masing-masing harus bernavigasi melalui zaman yang berbeda: kolonialisme Belanda, pendudukan militer Jepang, perjuangan revolusi, dan akhirnya trauma politik tahun 1965. Argumen utama saya yaitu karya sastra lintas generasi seperti Para Priai ini merupakan sumber sejarah alternatif yang sangat berharga karena mampu mereka memori kolektif suatu masyarakat, bagaimana struktur sosial, identitas, dan trauma sejarah diwariskan dan dimaknai ulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sesuatu yang jarang ditangkap oleh narasi sejarah resmi. Argumen pertama saya, representasi struktur sosial kolonial dan mobilitas kelas. Para priai menggambarkan dengan detail bagaimana sistem pendidikan kolonial Belanda, khususnya Holland Inlandse School atau HIS, sebagai menjadi jalur mobilitas sosial bagi sebagian kecil pribumi. Sastro Darsono, seorang anak petani biasa, mampu mengubah nasibnya menjadi seorang guru yang terhormat dan menyandang status priai berkat pendidikannya tersebut. Namun novel ini tidak menyederhanakan hal ini sebagai kisah sukses semata. Maaf ya, Pramudia Anantatur. Umar Khayyam menunjukkan betapa rumit dan ambigunya proses priai. Mereka dihormati sesama pribumi karena kedekatannya dengan kekuasaan kolonial, tetapi pada saat yang sama mereka tetap di bawah struktur kekuasaan Belanda. Status priai adalah perantar, bukan penjajah, bukan pula rakyat jelata. Sebagai sumber pembelajaran sejarah, hal ini dapat menghidupkan konsep stratifikasi sosial kolonial yang kebijakan politik etis secara konkret. Siswa tidak hanya menghafal istilah kelas priai, namun mereka memahami dilema moral dan sosial yang menyertainya melalui pengalaman batinnya Sastro Darsono. Argumen yang kedua, gambaran transisi sejarah dari kolonial ke Jepang lalu ke masa revolusi. Kekuatan unik para priai adalah rentang waktunya yang panjang. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, keluarga Sastro Darsono mengalami langsung kekacauan ekonomi, kerja paksa atau romusha, keruntuhan otoritas kolonial yang selama ini menjadi fondasi status sosial mereka. Pria yang dulu dihormati tiba-tiba kehilangan pijakan di tengah rezim militer yang baru. Kemudian ketika revolusi kemerdekaan meletus, generasi kedua keluarga ini dihadapkan pada pilihan sulit: tetap setia pada nilai-nilai pria yang cenderung akomodatif atau bergabung pada gerakan revolusioner yang menolak segala hierarki lama. Disinilah sastra menunjukkan kekuatan yang tidak dimiliki kronik sejarah biasa. Ia menangkap kebingungan dan ambiensi manusia yang di tengah pergantian rezim, sesuatu yang tidak tertangkap jika kita hanya membaca garis waktu 1942 Jepang masuk, 1945 Indonesia merdeka. Terus argumen terakhir, yang ketiga, nilai kemanusiaan dan trauma kolektif tahun 1965. Bagian yang paling menggugah dari novel ini adalah generasi ketiga, cucu Sastro Darsono, yang terseret dalam pusaran politik 1965. Salah satu cucu dituduh berafiliasi dengan gerakan kiri, dan keluarga besar pria yang selama ini menjunjung tinggi kehormatan dan tata krama harus
menghadapi stigma sosial dan ketakutan yang mencekam. Umar Khayyam menulis bagian ini dengan kehati-hatian dan kejujuran emosional, menggambarkan bagaimana trauma politik tidak hanya dialami oleh pelaku-pelaku sejarah besar, tetapi merembes pada kehidupan keluarga biasa dengan mengubah cara mereka memandang diri sendiri dan generasi sebelumnya. Inilah yang dimaksud memori kolektif dalam sejarah. Bagaimana peristiwa traumatis diwariskan, didiamkan, atau dimaknai ulang oleh generasi berikutnya. Sastra mampu merekam dimensi psikologis dan sosial dari memori ini. Sesuatu yang sangat sulit ditemukan dalam dokumen arsip resmi karena sifatnya yang sensitif dan sengaja dibungkam. Mengapa karya para priai efektif untuk pembelajaran sejarah? Yang pertama, novel ini melatih historical empathy lintas generasi. Siswa diajak memahami bahwa setiap generasi memaknai perubahan zaman dengan cara yang berbeda sesuai konteks dan tekanan sosial yang mereka hadapi sendiri, bukan dengan kacamata masa kini. Kedua, struktur novel yang berbentuk saga dan saga keluarga memperkuat imajinasi historis siswa tentang kontinuitas sejarah, bahwa kolonialisme, pendudukan Jepang, revolusi, dan Orba bukanlah babak-babak yang terputus, melainkan satu rangkaian pengalaman yang dihidupi oleh manusia dan keluarga yang sama. Ketiga, sumber sejarah alternatif. Para priai membuka ruang diskusi kritis tentang memori kolektif, bagaimana masyarakat mengingat, melupakan, atau mewariskan trauma sejarah seperti tragedi 65. Guru dapat mengajak siswa membandingkan narasi novel ini dengan dokumen sejarah resmi, mengidentifikasi POV penulis, serta mendiskusikan mengapa sebagian sejarah justru lebih mudah dipahami via sastra ketimbang arsip negara. Secara praktis, novel ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah Indonesia modern dari akhir kolonialisme sampai Orde Baru melalui analisis lintas generasi, diskusi tentang identitas sosial yang berubah, atau proyek menulis reflektif tentang bagaimana sejarah keluarga sendiri terhubung dengan sejarah bangsa. Sebagai penutup, saya menegaskan kembali argumen saya, para priai karya Umar Khayyam bukanlah sebagai saga keluarga Jawa. Ia adalah arsip memori kolektif yang merekam bagaimana satu bangsa berubah via satu mata keluarga, lintas generasi dan lintas zaman. Dengan menghadirkan karya semacam ini dalam kelas sejarah, kita mengajarkan siswa bukan hanya apa yang terjadi di masa lalu, tapi bagaimana manusia menghidupi, mewarisi, dan memaknai sejarah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.